Iya, kita lanjut ke bagian yang ini ya. Jadi ini adalah indikator kemudahan di scale up ya. Eh, Nanti kalau teman-teman udah sering ngelakuin scale ya, teman-teman akan melihat bahwa data-data ini sering banget eh, berubah ya, berubah tergantung offernya gimana, tergantung landing page-nya gimana. Semakin ini perubahannya, fluktuasinya makin apa ya, makin tidak ekstrim gitu ya, nanti dia semakin gampang di scale. Nah ini yang pertama adalah rasionya dari view content ke result ya. View content ke result berarti kalau misalnya teman-teman yang ada yang nggak tahu view content berarti intinya dia masuk ke dalam landing page, habis itu dia mau ngelakuin aksi apa nih yang penting, misalnya isi form atau ngeklik tombol WhatsApp ya. Ini ada di tabel hariannya Managix kan. Habis itu ada rasio result ke kontak. Habis itu ada rasio kontak ke closing. Nanti juga ada rasio closing ke total salesnya. Jadi kalau misalnya ada upsell atau sejenisnya ya. Rasio closing ke total gross profit per customer. Ini jika punya berbagai offer atau paket. Jadi paket 1, paket 2, paket 3 intinya dia punya beberapa offer. Sehingga gross profit hariannya itu bisa berbeda walaupun jumlah salesnya sama. Jadi di sebelah nanti di tabel jumlah salesnya sama-sama 10 gitu, tapi total gross profitnya kok beda. Nah itu dikarenakan punya paket. Lalu ada cost per result, ini yang udah jelas secara umum udah pada paham lah ya. Oh CPR-nya turun mas, jadi kok jadi jelek semuanya, ini paham ya. Tapi ingat bahwa tidak cuma CPR. Jadi kalau teman-teman di sini paham tentang daerah ini ya, juga tidak cuma masalah rasio result ke kontak aja, ya. Juga tidak cuma masalah rasio result ke kontak aja. Jadi yang lainnya pun ini berpengaruh. Hal yang paling tidak perlu diperhatikan selama teman-teman tidak merubah landing page-nya, tidak merubah ad kreatifnya secara dramatis adalah rasio view content ke result. Ya. Selama tidak ada perubahan drastis, harusnya ini tidak berubah drastis. Makanya kalau misalnya rasio itu berubah drastis di tabel harian, aku langsung curiga. Ini pasti ngerubah sesuatu. Nah, ini aku nggak tahu kelihatan sejauh apa. Jadi ini ada data visi ke result ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 19%, 18, 21, 19, 20. Ini termasuk data yang stabil. Ya. Tapi kalau ini tiba-tiba jadi 5%, tiba-tiba jadi 40%, itu ada sesuatu yang berubah biasanya di landing page. Ya. Ini kelihatan range-nya, dari 17 sampai 22 dan 17-nya cuma terjadi sekali, berarti 17 ini juga termasuk anomali. Ya. Nah ini kok ada, entah misalnya mas aku bener-bener gak ngerubah landing page, bener-bener gak ngerubah ad kreatif, tapi angka ini fluktuatif sampai dari 5% sampai ke 30% misalnya. Nah itu udah tanda-tanda buruk. Ya. Jadi kalau di indikator kemudahan scale-nya menjadi lebih susah ya. Ketidakstabilan itu membuat susah ya. Tapi ini tidak bisa teman-teman kontrol sepenuhnya. Ya. Teman-teman tidak bisa kontrol sepenuhnya. Jadi ya satu titik ya kadang terima aja. Ya. Karena banyak masalah akan berhubungan sama produknya. Kalau rasio result ke kontak ini sering terjadi kalau di yang klik WhatsApp. Itu makanya juga ada orang-orang yang suka pakai form karena biasanya form kan 1:1 ya. Jadi kalau orang isi ke trigger misalnya add payment info apa kayak atau initial checkout, nah biasanya satu ke trigger ya dapat satu
orang yang ngisi gitu. Ya. Jadi ini semakin stabil ya makin mudah kontrolnya. Habis itu rasio kontak ke closing juga, kalau misalnya teman-teman melihat bahwa hari ini 30%, besok 50%, besoknya 60%, besoknya balik lagi 20%. Nah, itu udah tanda-tanda buruk juga. Ya. Intinya ketidakstabilan terhadap rasio ini membuat semakin susah scale up. Jadi semakin ini stabil, semakin mudah, semakin ini enggak stabil, semakin susah. Ya, ini kita belum ngomongin bikin campaign-nya gimana sebagainya, belum. Itu nature dari keseluruhan campaign-nya gitu. Ya. Nature-nya si campaign ini gini, kalau misalnya kita lihat setiap hari emang fluktuatifnya ekstrim, Mas. Oh ya itu harus diterima, makanya kebanyakan faktornya datang dari produk. Ya, lebih ke produk dibanding teknik gitu maksudnya. Lalu ada rasio closing ke total sales ya item. Jadi kalau ini misalnya rata hari ini ada upsell, besok nggak ada upsell. Besoknya banyak banget upsellnya. Terus setiap hari siklusnya kayak gitu. Nah, itu juga tidak menenangkan ya. Jadi hari ini satu orang beli 2 rata-rata. Besoknya satu orang rata-rata beli 1. Besoknya lagi beli 2 lagi. Besoknya 1 selama 3 hari. Nah, gitu-gitu. Itu semakin nggak jelas kayak gitu tuh semakin susah di scale ya. Karena seringkali ini pas ada upsellnya positif. Pas nggak ada upsellnya udah ROI tinggal 3% misalnya gitu. Tinggal 1% atau bahkan rugi. Nah, itu gitu. Ada juga yang rasio closing ke total gross profit. Ini salah satu yang aku benci ya. Entah kenapa banyak orang yang suka main di sini. Jadi hal yang paling ideal adalah teman-teman hanya punya satu jenis penawaran di landing page. Ya, terutama ini kalau untuk produk-produk yang jelas marginnya tipis gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi pas teman-teman lagi testing atau masanya lagi testing, teman-teman closing banyak pas di paket yang mahal. Jadi misalnya teman-teman punya 3 paket, satu marginnya 100, yang kedua 200, yang ketiga 300. Pas teman-teman lagi ngetes biasa, yang 300 ini kejual lebih banyak. Pas teman-teman scale, yang laku yang paling murah mulu. Nah, ini jadi masalah. Ya, karena pas setiap teman-teman jual yang paling mahal, teman-teman positif. Tapi pas di scale teman-teman ngejualnya malah yang murah terus karena ada banyak pilihan. Dan ini sering terjadi. Ya, jadi kalau ada banyak paket itu lebih baik segera dites dan diyakinkan. Jadi contoh gini, apa benar 3 paket itu lebih baik dibanding 1 paket? Apa benar 3 paket itu lebih baik dibanding 2 paket? Ya, karena biasanya yang udah punya paket biasanya punya yang 3 atau ke atas, bahkan ada yang lebih parah lagi. Lebih dari 3 lebih parah lagi. Ya, jadi datanya, ini kok kayaknya lagi bagus. Iya, di hari yang lagi bagus lagi kejual yang mahalnya. Terus pas teman-teman scale, CPR-nya sudah dapat, rasio kontaknya udah dapat, rasio conversion rate jumlah salesnya bahkan sama. Ya, cuma kejualnya yang lebih mahal atau yang lebih murah sehingga datanya menjadi tidak stabil. Kalau sebenarnya kalau selalu kejual yang lebih mahal dan marginnya selalu lebih besar, nggak ada masalah. Ya, teman-teman bikin 3 paket, wah pokoknya selalu yang beli itu yang paket yang paling mahal, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, yang murah terus. Intinya data sebelumnya itu menunjukkan bahwa pas kita winning itu terjadi kestabilan. Begitu ini tidak tercapai, udah fluktuatif banget datanya. Dan closing rate ini impact-nya jauh lebih besar dibanding rasio result ke kontak. Ya, jauh. Dan CPR juga, jadi jelas ngaruhnya. Kalau misalnya aku suka ngasih hitungannya seperti ini. Oke. Kita punya budget 1 juta.
CPR 10.000. Result 100. Kontak. Closing 25. Margin 100.000. Ya, apabila datanya seperti ini, kita iklan nih hari ini ke spend 1 juta, CPR 10.000, resultnya 100, jumlah kontaknya 50, closingnya 25, marginnya si produknya 100 ribuan, berarti terjadi 2,5, dikurangin iklannya jadi 1.500.000. Ya. Nah di sini aku copy lagi dan aku rubah CPR-nya doang. Rasionya sama semua. Budgetnya sama. Aku rubah CPR-nya jadi 2 kali. Resultnya tinggal 50. Rasionya sama, berarti karena ini tadi aku dibagi 2 lagi, jadi 50%. Nah, kita juga anggap aja bisa jadi setengah sales ya, enggak apa-apa. Menjadi di sini 1 juta 2. Lihat, CPR-nya double, rasionya yang lain sama semua, net profitnya drop sampai tinggal segini. Ya, jadi ini kalau di ya, jadi hilang 83%. Ya ini jadi memahami ya bahwa CPR itu huge. Ya, ini double, hilangnya 83%, Pak. Bukan hilang 50%, hilangnya 83%. Ya. Jadi CPR itu emang part yang penting. Ya, ini kita belum ngomongin kalau rasionya berubah tuh. Kalau misalnya ini ternyata ini ya drop juga ini tinggal 10 ya tambah parah, ya. Tapi teman-teman at least memahami bahwa rasio itu penting, ya. Rasio di bagian yang mana itu punya hal yang lebih penting di bagian yang lain. Intinya apa? Aku ingin nunjukin bahwa kalau teman-teman ngerti itu doang, itu udah lebih dari cukup. Teman-teman ngerti ini tuh adalah funnel, urutan gitu. Step by stepnya. Dari kiri ke kanan ada apa, ya. Dan ini berhubungan langsung dengan net profitnya, ya. Ini berhubungan langsung dengan net profitnya. Ya, ini berhubungan langsung dengan net profitnya. Jadi kalau teman-teman paham itu aja, ya, paham tabel ini aja, teman-teman sudah lebih jago lah dibanding kebanyakan advertiser. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau ini aja nggak paham, terus teman-teman mikirin kayak CTR, CPM, CPC, apapun itu, nggak akan ngerti. Ini nggak paham, mati udah. Lebih baik teman-teman paham ini dan teman-teman nggak paham CTR, CPM, CPC dan sebagainya. Ya, karena ini part pentingnya. Ya, karena semua hal yang data di sini ini impactnya directly ke net profit, ya. Kontak itu impactnya directly ke net profit dan sebagainya, ya. Jadi semakin ke kiri ini semakin nggak penting datanya, tapi semakin ke kanan semakin penting datanya. Ya,
Dan jika semakin besar data di bawah, jadi kalau misalnya ROI iklannya membesar, net profitnya membesar, daily budget startnya pun udah membesar, market size-nya besar, maka semakin mudah untuk di scale up. Jika sebaliknya ya semakin susah, ya. Jika sebaliknya makin susah. Jadi return on ROI iklannya startnya 1000%, udah tutup mata ini, ya. Net profitnya apa namanya? Iklannya 1000%, berarti 1 juta dapat 10 juta, udah gampang. Nah, daily budgetnya startnya udah 1 juta. Nah, ini terjadi banyak hitungan yang lebih, contoh misalnya nih ya, sini ROI, ini profit, daily budget ya, budget, ada market size, nanti dulu lah, yang ini dulu. ROI ada profit, budget. Nah, contoh ROI-nya 1000%, tapi di sini budgetnya 20.000 misalnya. Ini profitnya ada berapa nih? 20.000, 1000% berarti 10 kali ya, 200. Ya. Iklannya budgetnya 20.000, untungnya 200.000. Wah, ROI-nya gede banget, Mas. Ini karena budgetnya small ya, masuk hitungan small, ini masih termasuk yang masih belum clear, belum valid ya. Jadi ROI ini bisa berubah drastis di saat teman-teman pakai budget yang cukup signifikan. Jadi let's say 100 sampai 500.000 gitu. Ya, ini udah bisa jadi tinggal 500 gitu kan. Ya. Biasanya sudah bisa dijustifikasi itu pas budgetnya sekitar 1 juta gitu. Ini kita tahu bahwa ROI ini kurang lebih nggak akan berubah drastis. Ya. Jadi kalau budgetnya masih terlalu kecil, ROI biasanya belum terlalu valid. Ya. Tapi case-nya macam-macam. Ada aja yang tetap, Mas aku pas 100.000 pas jadi budgetnya 5 juta, ROI cuma turun dikit. Itu bisa terjadi. Aku nggak nutup kemungkinan itu. Ya, tapi datanya lebih valid di saat budget startnya dia lebih besar dibanding ya let's say jangan 20.000 lah gitu. Ya. Tapi kalau terpenuhi semua nih, let's say case-nya adalah budgetnya 1 juta, ROI-nya 1000%. Itu tutup mata. Ya, teman-teman bikin campaign yang ngawur, untung udah. Banyak gitu, untung dah. Nggak usah belajar ke siapa-siapa, udah gedein aja pokoknya budgetnya. Gedein budgetnya, itu untung. Kalau startnya 1 juta itu ROI udah 1000%. Ya, jadi ini biar memahami bahwa scalability antara satu campaign dengan campaign yang lain itu berbeda. Ya, kalau teman-teman nggak paham ini, cuma kerjaannya teknik. Kalau nggak pakai lookalike, kalau nggak giniin, itu buang jauh-jauh. Paham ya? Makanya nanti kalau misalnya teman-teman melihat ada gurunya nunjukin nih profit 200 juta, teman-teman pakai teknik yang sama, belum tentu dapat 200 juta karena data-datanya bisa jadi berbeda. Scalability-nya berbeda. Oh, itu kok dia bisa spend 3 miliar, 4 miliar. So, teman-teman ikutin cara yang sama. Kok beda hasilnya? Karena scalability-nya berbeda. Ya. Scalability-nya berbeda. Tergantung datanya yang mana nih gitu. Ya, jadi terlepas dari data-data yang tadi, yang masalah rasio dan sebagainya, stabil nggak stabil, ini juga part yang besarnya, ya. Ya, ini saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Kestabilan yang tadi mempengaruhi. Jadi kalau data itu stabil, ROI startnya udah besar, budgetnya juga misalnya 200.000, 300.000, lebih kelihatan gitu ya. Teman-teman bisa scale lebih ekstrim. Ya, makin besar ROI-nya, semakin besar, semakin ekstrim, semakin cepat teman-teman bikin campaign itu semakin langsung untung tuh lebih cepat. Jadi kayak misalnya ada beberapa campaign yang misalnya kita kalau bikin budgetnya ekstrim ya, entah itu pakai banyak campaign atau pakai satu campaign yang budgetnya besar, kita harus rugi dulu. Ada yang enggak? Ada yang dari awal udah langsung untung, langsung membesar aja kayak gitu. Itu disebabkan ROI-nya besar. Ya, tapi kalau dari awal ROI-nya udah tinggal 20%, 30%, 40%, teman-teman tidak bisa approach, yuk sekarang budget 1 juta nih, besok 10 juta. Itu lebih dangerous dibanding kalau yang awalnya ROI-nya sudah besar. Ya, tapi semakin sering teman-teman coba-coba kayak gini, semakin paham.
Ya, scalability itu berbeda-beda. Ya. Entah waktu itu kapan, udah cukup agak lama ya, tahun lalu kayaknya. Aku megang iklannya Easy Property. Tahu, ada yang tahu Easy Property nggak? Yang iklannya Mary Riana gitu ya? Ya. Tahu punya siapa, murid yang mana ya, lupa aku. Aku ngeliat tabel iklan tuh cuma kalau nggak salah sekitar 1 jutaan doang. Terus profit udah 15 juta, 5 juta. Udah kayak gitu. Iklannya 1 juta nih, profitnya segituan, 15, 20, ada yang kadang 30, 1 juta iklannya. 1 juta sampai 2 juta gitu. Aku bilang, ini orang ngapain iklan cuma budgetnya 1 juta kalau untungnya segitu. Pegang jeda 2-3 hari untungnya 90 juta sehari. Bersih 90 juta. So, aku bilang, gila ini kalau gue punya gue sendiri, aku pegang 3M nih sebulan, bersih, ya. Karena punya orang aja nggak, udah biarin aja segini cukup, ya. Ya, karena itu nggak pakai mikir Pak, langsung segitu, 50 juta net, 90 juta net, nggak ada teknik aneh-aneh, nggak ada. Mental advertisernya yang cupu, ya masih mikirin apa, CPR. Ya maksudnya CPR 50.000 jadi 60.000, ya buat apa? Udah nggak nyambung, cara berpikirnya salah, ya. Karena kamu lagi iklan 1 juta dapat puluhan juta. Ini ROI itu 2.000%, 3.000%, 1.000%. Tutup mata Pak. Ya, jadi kalau udah kayak gitu, gini, udah langsung kita harusnya 100 juta besok gitu, 50 juta besok gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya, oh mas mungkin komisinya nggak langsung cair. Oke lah, tapi tetap nggak 1 juta lah. Paham ya? Nggak 1 juta lah. Naiklah berapa, 5 juta. Kalau saya mending itu, misalnya saya nggak ada uang, saya mending minjem. Kalau udah tahu seperti itu, saya mending minjem. Karena saya ngeliat dengan mata saya itu salah satu ROI dan net profit terbaik yang pernah saya lihat. Kebayang ya, kalau misalnya teman nggak pernah ngeliat yang iklan segitu. Saya ngeliat sini, 90 juta net daily. Nggak susah, nggak mantengin pakai rule, nggak ada Pak. Jebret, set, 90 juta, 50 juta, 40 juta, 30 juta, gitu lah. Ingat, itulah impactnya produk. Jangan cuma ngomongin teknik. Belajar ini, workshop demi ini, course di bawah aja semua nggak dipraktekin, iklannya tetap 100 ribuan. Buat apa? Ya. Itu yang dipahami. Ya, karena saya pribadi ingin teman-teman berhasil. Ya. Saya ingin teman-teman berhasil. Ya. Itu cara berpikir. Ya. Memang tidak semuanya dapat kesempatan seperti itu, tapi itu ya kita tahu lah ROI normal. Bahkan sebenarnya pas di ROI 50-100% pun banyak yang bisa spend cukup signifikan. Ya, teman 50% bisa dibaca 10 juta, teman bisa dapat 5 juta net daily. It's already good. Ya, tapi aku tadi cuma ngasih tahu, begitu ada kesempatan seperti itu, harusnya tidak bermain seperti itu, tidak bermain selambat itu. Ya, karena itu tidak dimiliki semua orang. Tidak semua orang dapat kesempatan seperti itu, ya. Jadi kita harus melihat waktunya. Wah, ini sayang banget kalau kita nggak spend. Tapi juga ada banyak kasus-kasus di mana kita harus menerima bahwa dia hanya cuma bisa spend ratusan ribu gitu. Ya, disebabkan lagi-lagi overall gara-gara produknya. Ya, lebih ke produknya dibanding teknik gitu. Ya, jadi 4 besar. Nah, lalu ada market size ya. Market size ini case yang aku dulu pernah alami di saat ada orang-orang yang iklan, untungnya besar ya. Jadi ROI-nya besar, profitnya besar, budgetnya juga udah cukup signifikan. Tapi market size-nya kecil. Ya. Contoh misalnya teman-teman ngiklanin sesuatu yang terlalu spesifik di suatu kota. Pakai radius kecil banget. Misalnya jualan apalah gitu. Yang mas aku cuma bisa ngirim barangnya di daerah ini doang. Nah, itu market size. Jadi nggak scalable jadinya. Ya, udah ROI besar, profitnya besar, ya budgetnya udah cukup sini kan, tapi
Ya udah, ini budget tertinggi itu paling cuma sekian. Misalnya udah 4 juta sehari nih. Jadi 8 juta itu udah susah gitu. Paling naik jadi 5 atau 6 kayak gitu. Jadi nggak bisa signifikan. Oke? Itu ada kasus seperti itu. Ya. Itu karena market size. Jadi kalau produknya teman-teman punya coverage yang luas ya, dibutuhin banyak orang, itu juga scalability-nya jadi tinggi sekali. Ya. Scalability-nya jadi tinggi sekali. Ini nggak cuma masalah margin produknya harus gede gitu lah. Tidak hanya cuma itu gitu. Jadi semua faktor yang tadi tertulis itu berpengaruh ya. Semuanya ada di data harian kecuali market size. Ya. Kecuali market size, daily budget juga kita tidak, karena total kan. Ya. Jadi masuknya ini ke spend ya sebenarnya. Daily budget jadi spend. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi kalau ini teman-teman yang ini paham, teman-teman akan jauh lebih tenang, jauh lebih nerima, ya. Jadi banyak hal yang jadi make sense gitu. Ya. Oh iya, kok ini jadi scalable banget ya. Ya. Jangan pertanyaan apa? Pakai WA, pakai form ya. Ya. Ada campaign untung pakai WA, pakai form. Ya. Kayak dunia jadi sempit banget karena WA sama form masuknya ke rasio yang di sini ya. Biasanya impact-nya ke daerah riset ke kontak ini sama kontak ke closing. Ya. Tapi CPR-nya si form biasanya lebih tinggi. Nah, membuat CPR rendah lebih mudah di manage iklannya. Ya, itu kelebihan. Ya, kelebihan. Jadi makanya lebih banyak orang yang mudah iklannya di manage itu pas pakai WhatsApp. Ya, tapi ya WhatsApp punya dramanya sendiri lah. Ya. Tadi siapa yang nanya? Ya, gimana? Saturated product, oke. Saturated product kalau misalnya dia udah untung ya, misalnya dia untung, terus tiba-tiba drop. Nah ini aku pribadi tidak punya definisi saturated. Ya. Intinya aku udah nyoba sampai tingkat tertentu, aku tidak bisa membuat produk ini jadi worth it gitu loh. Jadi atau di tingkat profit yang aku inginkan misalnya, atau intinya hasil yang aku inginkan. Nah, aku nggak tahu definisinya Mas saturated apa dulu, coba. Saturated itu apa yang terjadi? Hmm. 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 Oke. Hmm. Hmm. Oke. Kalau metriknya cuma dari CPR, aku ragu total. Ya. Aku ragu total. Ya. Jadi kan kalau kita ngomongin ke definisi secara marketing ya, jadi saturated itu berarti terlalu banyak pemain yang membanjiri suatu market dan nanti ada masalah perang harga dan sebagainya, udah terlalu gampang didapetin barangnya. Ya, itu ke definisi di marketingnya. Jadi kalau saturated itu gara-gara CPR naik, menurut aku tidak tepat. Ya, menurut aku tidak tepat. Nah, tapi kita ngomongin, let's say bukan pakai saturated, kita pakai, apakah ini kita masih bisa lanjutin atau enggak? Nah, sejauh apa kita nyobanya? Ya, misalnya teman-teman udah nyobain WhatsApp, formnya diapain, landing page-nya apa, hanya untuk nurunin CPR. Karena kita case-nya lagi ngomongin CPR-nya tinggi. Ya, karena sebenarnya gara-gara CPR-nya tinggi, net profit-nya menurun, gitu kan? Ya, mungkin rugi dan sebagainya. Tapi kalau ternyata CPR ini kita bisa tackle, baik itu dari ngurangin budget, ya, dari ya hal-hal yang pendekatannya lain ya, dan teman-teman sudah ngelakuin segala cara untuk bisa nurunin itu dan nggak bisa, ya teman-teman harus move on. Teman-teman harus move on. Tapi bener nggak udah nyobain segala cara? Ya, bener nggak udah nyobain segala cara? Kasih contoh seperti ini.
Kelihatan nggak yang belakang berapa nih? Layarnya ya? Sorry. Yang depan bisa ngomong berapa nih? Ya, 3.000-an campaign. Ini ya. Ini data profit harian yang misalnya udah 2 juta, 3 juta, ntar ada yang rugi, terus habis itu di CPR-nya ya sudah mulai terus keluar dari target. Cuma udah yakinnya bahwa ini mah kita tidak lagi ngomongin saturate, kita ngomongin bahwa CPR ini ada masalah di situ, nyoba banyak sekali hal, dan salah satu part yang harus dicoba adalah jelas bikin campaign kan. Pendekatannya apa nih? Bikin campaign itu ada yang dicoba harus budget, jumlah banyaknya dan sebagainya, karena dalam waktu yang bersamaan kita pengen spendnya cukup tinggi, nggak cuma dapat CPR. Kalau sekedar dapat CPR spend 100.000 mudah, spend 50.000 mudah, tapi di budget 10 juta tapi kita dapat CPR, nah itu challenging. Nah itu yang kita lagi kejar, makanya kok ini nggak dapat, gimana caranya nggak dapat, sampai bikin 3.000 campaign. Kalau udah 3.000 campaign gitu terus masih nggak dapat, boleh nggak aku nyerah? Boleh. Udah capek, susah ini, gitu kan? Tapi ujungnya dapat. Ya, ujungnya profitnya tadi tinggal 2, 3, 4 juta, itu jadi 10 juta lagi daily. Ya, ujungnya dapat. Dan tidak berpaling dari tekniknya, itu tekniknya tetap sama. Cuma kayak nyobain ulang gitu, nyobain ulang, gitu. Ya. Hal-hal yang make sense, misalnya kayak bikin ad kreatif baru, misalnya bahkan kalau mau ekstrim kayak nyobain akun baru, pixel baru, itu boleh. Tapi intinya udah nyoba sejauh apa. Nah ini kita nggak ganti akun, kita benar-benar pakai akun yang sama. Ada ad kreatif yang baru, tapi di sini ada ad kreatif yang baru. Tapi kita tidak selalu kalau teman-teman ganti ad kreatif baru pasti berhasil, karena di beberapa akun yang lain yang ada masalah pas kita ganti ad kreatif baru tetap tidak baik. Jadi selama hal itu make sense dilakuin, dicobain. Ya, selama hal itu make sense dilakuin, cobain, gagal, solusinya bukan itu, lanjut lagi. Cuma ini kita bisa pertahanin, kenapa? Karena ya memang profit gitu loh. Ada yang suka nggak bisa mertahanin adalah di saat ini merah gitu kan, merah kan. Tapi kita ada yang kita coba-cobain banyak banget, karena kita pengen spend gede banget di produk yang ini. Duh sayang banget ya si proyektornya nggak jelas ya. Nah ini ada case yang kayak gini, ini kalau yang di belakang nggak kelihatan, ini minus 3 juta ya, ini minus 3 juta sehari. Dari sebelumnya sempat profit ada yang 5 juta sehari, sudah minus. Tapi kok dicobain terus. Karena secara umum dia bisa ngasih sales udah cukup banyak, cuma ini nggak untung aja. Ya, nggak untung, tapi karena sudah pernah untung, kita tahu bahwa ini pasti bisa untung gitu. Ya, CPR udah sempat melonjak ekstrim. Ya, 20.000 ini jadi 40.000-an, dan ini pakai WhatsApp. Mahal banget gitu kan. Mahal banget. Ujungnya bawahnya tinggal 20.000-an lagi. Intinya aku tidak menyerah begitu saja gitu maksudnya.
tidak menyerah begitu saja. Lagi-lagi ini sama, case-nya adalah kita banyak nyoba dikarenakan kita pengen spendnya cukup besar. Ya, bahkan target daily spendingnya di atas 30 juta daily, jadi ya kalau ada orang misalnya ngomong gini, mas aku target spendingnya berapa? 10 juta gitu. Tapi teman-teman nggak berani nyoba di angka segitu. Bullshit berarti. Ya, jadi begitu kita ngomongin di 30 juta, loss kayak 3 juta sehari, itu emang dalam kalkulasi kita. Targetnya lagi mau spending 30 juta dengan target CPR-nya. Paham ya? Jadi jangan cuma, mas pengen gitu. Ya, dicobain tuh. Yuk, di depan di refresh 100 kali. Wes. Roll-nya tools 10 tools pasang semua. Refresh plus refresh gitu. Ngomongnya di depan 10 juta sehari, 20 juta sehari. Ya, itu saya sukanya kalau ngetes murid gitu. Ya, kalau lagi ngomong gitu cobain langsung, oh gemeteran, berarti mentalnya nggak di situ. Ya, mentalnya nggak di situ. Jadi kalau teman-teman sudah, kalau emang gampang, kadang ya langsung dapat biasanya. Tapi kalau ada yang kebanyakan kasus nggak kayak gitu. Jadi aku ngelihat memang produk-produk superior itu cuma sedikit. Dari 10 akun gitu, paling cuma ada 2 atau 3 gitu yang somehow tuh kelihatan banget better. Gitu. Jadi kayak kita tuh scalingnya nyantai gitu, nggak pakai drama gitu. Kayak pas ini aku nyoba-nyoba, oh harusnya profit 10 juta turun jadi profit 2 juta. Banyak ruang untuk coba, ya. Di kalau teman-teman yang ikut kayak managing scaling system, aku ngeliatin salah satu aku hilang kayak sekitar 40 juta sehari, ya. Harusnya profit 40 juta sehari, aku lenyapin cuma buat coba, paham nggak? Kalau aku terima aja 40 juta, itu nggak sampai target. Kalau itu targetnya 100 juta soalnya daily. Ya. Nah, aku nyoba-coba banyak banget, ini gimana caranya biar spend segitu di satu akun dan profitable dapat target CPR-nya. Nyobanya banyak banget, sampai lebih dari 8.000 campaign. Satu akun. 8,000 ya. Wes, apa aja teman-teman bikin aku udah nyoba gitu. Ya. Cuma ini kayaknya, bukan ya. Tapi ruang mencoba itu banyak. Kenapa? Karena untung. Ini penting banget. Ya. Penting banget. Kita juga nggak punya uang untuk di-spare kayak gitu doang, cuma untuk diboncosin 40 juta, enggak. Karena itu aslinya untung. Ya, misalnya nih, kita nyoba banyak banget, dia biasanya profitnya 40 juta, akhirnya jadi 42 juta, jadi rugi 2 juta misalnya gitu. Ya udah, rugi 2 juta ya nggak apa-apa. Kenapa sampai di seperti itu? Karena targetnya high. Ya. Nggak bisa pingin langsung tek, wih 100 juta dari di ongkang-ongkang kaki di pantai. Ya. Nggak ada Pak. Ingat, kalau mudah semuanya setiap kali selalu seperti itu, tidak ada yang belajar Facebook Ads. Ya, termasuk mau siapa aja suhunya ya, bebas. Teman-teman mau ngomong siapa aja nggak ada yang bisa kayak gitu. Ya, kalau scale, tek langsung jalan, langsung bagus semua, nggak usah diapa-apain. Potong tangan saya Pak. Why? Karena saya yakin saya salah satu-satunya orang yang nyoba puluhan ribu campaign dalam beberapa waktu kemarin doang. Ya. Jadi variasinya apa aja lah. Budget segini nggak bisa, budget gini, apa mau cobain bid cap, pakai cost cap, pakai ini, saya cobain semua. Apa yang teman-teman coba, saya udah cobain. Gitu. Target di situ tesnya ekstrim gitu loh maksudnya. Ekstrim. Cobain satu campaign 100 juta, nggak bisa. 50 juta bagi dua, nggak bisa. 30 juta nggak bisa, 20 juta, oh ketemu akhirnya. Waktu itu di akun itu, at least di produk yang itu cocoknya pakai banyak sekali campaign kecil-kecil. Ya, jadi waktu itu kita manage sekitar 200-an campaign di budget 200 ribuan dan itu dapat semua target CPR totalnya. Udah mau bagus, apa yang terjadi? Stoknya habis. Nggak jadi 100 juta daily, habis. Udah. Ya, nah ini ketemu vendor yang strong. Stoknya banyak, ROI-nya tidak sebesar yang aku handle kemarin. Dramanya di situ. Jadi akhirnya, wah ini spend 10 juta dapat 3 juta, spend 8 juta dapat 2, 4.
nggak se-scalable yang kemarin, tapi dia punya ruang untuk dicoba-coba juga, ya. Akhirnya jadi nyoba banyak, oh ya udah yang bisa diterima, yang bisa profitable, yang bisa di-scale ini, ya udah kita lakuin apa yang kita bisa untuk mempertahankan CPR-nya, kita mempertahankan rasio kontaknya kayak gimana, mempertahankan closing rate-nya gimana, apa yang kita bisa lakuin. Karena at the end of the day kita harus menerima bahwa so far ini yang kita bisa lakuin gitu. Udah cobain pricing, udah nyobain macam-macam. Ya. Ini batch WhatsApp-nya pakai on click, pakai redirect, pakai form, lempar ke Shopee, semuanya dicobain, ketemu yang bagusnya ini udah selesai. Ya udah, nggak mikirin itu lagi, udah tinggal fokusnya tinggal bikin campaign, manage, sampai ke target spending kita. Ya. Serah mau itu pakai banyak akun, mau pakai satu akun, yang paling penting tercapai target kita kan kayak gitu. Nah, cuma pertama mau berlaku sejauh apa tadi gitu loh. Ya. Kan nggak banyak orang yang tenang ngeliatin rugi 3 juta sehari gitu. Mas, itu mah untung saya. Ini kita bakarin cuma untuk coba-coba gitu. Coba. Dan nggak harus seperti itu. Apakah harus betul? Nggak harus. Kalau teman-teman pengen mainnya lebih aman ya mainnya aman. Cuma hasilnya memang tidak bisa ekstrim. Hasilnya tidak bisa ekstrim. Ya. Jadi kalau emang sudah berani lagi coba. Ya. Bisa loss. Ya. Nah, kayak akunmu ya. Nah, kayak spend-nya dia nih hilang. Ya, pas lagi scale profitnya harus 30 juta, 50 juta, hilang profitnya. Bener? Ada yang hilang hari. Ya. Dia main di gede banget. Di atas 30 sehari, ya. Tapi wajar. Kalau dia nggak pernah nyoba gitu, dia nggak pernah nyoba dapat yang lebih tinggi. Wajar. Emang prosesnya seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau scale ada teknik scale ini Mas pasti untung. Hapus. Ya. Nggak seperti itu cara mainnya. Ya. Jadi konsep-konsep yang tadi aku jelasin itu semoga mengerti. Bagus pakai notepad. Ya, ini aku bilang. Ya, pada kasus ideal kamu hanya perlu mempertahankan CPR dan membesarkan daily budget untuk membesarkan total sales dan net profit. Ya, ini pada kasus ideal. Ya, jadi fokusnya tinggal itu aja. Yuk, gimana caranya budgetnya membesar, CPR-nya sama. Udah, tinggal itu. Teman-teman nggak mikirin rasio yang lain lagi. Kalau kasusnya ideal. Begitu kasusnya nggak ideal, ya, pada kasus ideal kamu harus mengurusi conversion rate di banyak tempat, mengurusi paket yang paling profitable, plus mempertahankan target CPR dan membesarkan daily budget, yang berarti jauh lebih susah. Nah, ini produk-produk kayak gini yang bikin emosi, ya. Jadi dramanya banyak banget, ya. Dramanya banyak banget. Udah capek, ujungnya ketemu, CPR-nya dapat, stoknya habis. Ya kan, udah keringetan, ya. Tapi ada tadi yang istilahnya gitu, dibikin langsung gede, langsung untung, udah selesai, nggak ada drama. Itu ya ada gitu, ya. Ya, ini kalau yang di belakang nggak kelihatan, aku screenshotin tapi. Ya, ini ada campaign, misalnya dari tanggal 14 September, budgetnya 10 juta nih. Budgetnya 10 juta, ya.
Assetnya ada 100, ya. Ads-nya ada 2. Ya. Ini jalan sampai sekarang nggak diapa-apain, nggak disentuh, ini nggak ada rule. Campaign ini, akun ini nggak ada rules, nggak ada rule. Udah jalan kayak gini aja, udah di tabel profitnya 10 juta daily. Udah nggak diapa-apain, cuma diliatin, disenyum-senyumin aja, oh, bagus ya kita. Literally ini kalau dibiarin total berarti bisa 300 juta net, udah gitu doang. Nggak ada drama. Kalau yang gampang ya gampang gitu. Ya, jadi waduh udah susah muncul, udah dipantengin, udah di-refresh 200 kali. Wah. Tapi ini produknya superior, ya. Campaign-nya gampang. Nggak selalu seperti ini, ya. Nggak selalu mudah. Waktu kapan gitu juga sama kata campaign yang gitu, pasangin 20 juta langsung bagus, selesai. Udah, cuma tinggal nunggu stoknya habis aja udah. Ya, ada campaign-campaign yang tipikalnya seperti itu. Ya, pasang 5 juta bagus, targetnya udah cuma segitu, ya udah selesai gitu. Yang susah adalah memang pas menahan godaan pas teman-teman sudah di sini. 10, teman-teman pengen ke 20, pengen ke 30 dan sebagainya. Nah, itu ntar ada kesulitan pas ngejar, itu tergantung produknya lagi tadi. Ya. Tergantung produknya lagi. Nanti se-scalable apa, semudah apa. Teman-teman harus cobain seberapa banyak campaign. Ya. Ada yang tipikalnya seperti itu. Ya. Ini ada rekamannya sih, tapi nanti jadi kalau di rekamannya pasti harusnya jelas. Ya, nah, kalau teman-teman masih mau lihat rekamannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ya. Kita paham konsepnya dulu. Kita dari tadi kita belum ngomongin bikin campaign-nya gimana gitu ya. Yuk, gimana? Hah? Tidak bisa nentuin margin. Terus? Rugi, donasi. Jadi dia aslinya di budget segitu nggak bisa. Jadi teman-teman harus ketemu sampai budget yang paling bawahnya, baru ntar bikin banyak. Jadi misalnya 5 juta nih, jelek, di 2 juta jelek, 1 juta jelek, ketemu di 5.000 dan dari 5.000 ini baru dibanyakin. Ya, ini makanya yang lebih rapinya ada tenang, satu ini sampai beres, satu campaign sampai ketemu namanya budget baseline. Tapi harus nungguin satu ini. Kalau yang tipikalnya nggak sabar dan pingin langsung banyak, ya juga nggak apa-apa. Yang paling penting ngerti konsekuensinya, ya. Atau mas, aku pingin langsung cobain budget 1 juta cobain, 2 juta cobain, 3 juta cobain, 5 juta cobain, boleh nggak? Boleh sebenarnya. Ya, cuma makanya kenapa aku ngajarinnya di awal lebih baik teman-teman cobain pakai budget besar dulu, turunin nanti ketemu, baru dari situ banyakin. Nanti selalu ada yang jelek, bagus, nanti ada yang harus diturunin lagi lebih jauh, turunin lagi, nggak masalah. Ya, tapi kita ngeliat overallnya harus dapat. Ya, dan di saat teman-teman sudah kurangin jauh dan nggak dapat, ya itu tadi possibility nanti dia main cuma di budget yang kecil-kecil, teman-teman harus terima karakter campaign-nya ya segitu, nggak bisa dipaksain gitu. Saya sama mas, aku sama-sama donasi, mirip sama si ini juga, yang ini berhasil. Ada yang
eh, teman-teman nggak paham gitu, cuma karakter produknya. Contoh gini, donasinya masjid sama Quran, donasinya sama-sama masjid sama Quran itu udah masjid sama Quran itu udah beda. Masjid A pakai Ustadz A beda, pakai Ustadz B beda. Sama-sama Quran, Ustadznya A, B beda. Ya. Di mananya beda. Nah, itu makanya sebenarnya over, masuknya sebenarnya ke produk gitu loh. Di donasi itu juga. Ya, jadi ya depends, aku bilang depends. I do know, sampai aku juga ngeliat kasus aslinya. Intinya apa? Setiap produk mempunyai batas budgetnya beda-beda. Jadi aku nggak, begitu aku bilang ini bisa 10 juta nih, dan kita ngelakuinnya berkali-kali, ini udah lama sekali. 10, cuma kayak misalnya 10 juta ini jalan, ada yang dia 2 minggu, 3 minggu jelek, kita bikin baru lagi. Tapi teman-teman paham kan, udah running satu campaign 10 juta, 2 minggu, 3 minggu udah worth it gitu. Ya kan? Dibanding tadi kan 200.000, 300.000 banyak, terus teman-teman bingung manage-nya. Nah, itu juga tergantung nature campaign-nya tadi. Ya, nature campaign-nya tadi. Ya. Plus minus. Tapi intinya dia pasti punya budget maksimalnya berapa. Ya, kalau dia nggak bisa pakai 30 juta ya jangan dipasangin 30 juta gitu. Ada pasti nanti yang dipasangin 30 juta terus ngacir, ada. Ya, kalau pakai misalnya 200 ad set gitu, pasangin 30 juta terus bagus gitu, ya ada. Ya, tapi yang paling penting ketemu dulu berapa yang paling maksimal bisa di-spend. Ya, dan ngeliat oh iya, aku pas di-spend kayak gitu, untung walaupun itu cuma 5.000, 300.000, 200.000, ya udah terima, nanti memperbanyak campaign-nya di situ. Oh mas, overall jadi jelek dan sebagainya. Ya intinya udah ketemu satu titik at least budget selesai. Masalah nanti campaign yang bagus di filter lagi, beda lagi urusannya, terus pakai rules kalau udah banyak campaign. Ya. Tapi kalau yang tipikalnya seperti ini nggak butuh banyak gitu kan. Ya kan nggak semua di sini targetnya 10 juta daily kan gitu. Terus misalnya sekali satu aja udah dapat tadi, pasang satu udah lebih mas dibanding target. Nah itu ada yang case kayak gitu. Nah, siapa lagi tadi? Ya, mas dulu. Oke, aku jawab yang pertama tadi. Tadi market size ini agak berbeda sama potential reach ya. Jadi market size ini market size hitungan bisnis, ya, beda sama potential reach. Nah, tadi di potential reach ya ada hubungannya lah. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya pakai strategi yang aku cuma dua, berarti multiple ad set sama multiple campaign. Kalau di multiple ad set, teman-teman pakai apa sih namanya, mau di filter nih minimal 100.000 per ad set atau minimal 200.000, 300.000 boleh. Biasanya sih kalau udah banyak ad set aku nyaraninnya minimal 100.000. Tapi kalau teman-teman pakai strategi yang aku sempat share namanya custom split, itu isinya satu ad set ada isinya 25 interest, teman-teman udah itu pasti gede, teman-teman udah nggak usah ngecek lagi ya. Jadi selama dia enough, big enough, ya udah selesai ya. Tapi kalau misalnya mau pakai di filter, pakai 100.000 lah boleh ya, itu untuk potential reach. Terus yang tadi permasalahan disabled itu bukan masalah lebih banyak akun dan sebagainya. Ingat, pertama kali
yang dibaca itu adalah ad kreatif. Ini harus benar dulu. Kalau bolak-balik disable, jangan nyalahin jumlah dulu dan sebagainya. Ya, lihat dulu. Lu ngiklannya gimana? Iklannya apa? Ya. Mas aku disable terus, produknya seksual, selesai. Ya memang kamu sebenarnya lagi kucing-kucingan sama Facebook. Ini bukan masalah jumlah yang sebagainya. Ingat, aku ngelakuin ini di banyak sekali akun. Dan akunnya murid-murid di sini juga mungkin ada yang aku handle nggak akunnya? Oke, siapa nih Mas? Siapa? Oh, oke, Mas Feris. Nah, Mas Feris, ya. Produknya seksual nih. Nah, ya kan? Rejected, disabled apa? Ya temannya dia. Ya. Temannya dia. Aku bikin lebih dari 1000 campaign ini nggak cuma di akun yang ini. Ini kecantikan biasa, normal. Ya. Kecantikan aku lakukan beberapa kali udah banyak sekali. Akunnya beda-beda, orangnya udah beda-beda. Gak ada masalah. Ya. Kayak Mas di depan tadi ada yang donasi apa? Ya. Sebelum mulai kemarin ada yang iklan 100 juta daily. Banyak yang banyak. Apa produknya? Barang anak. Masalah enggak ada masalah. Jadi ingat ad kreatifnya dulu, gitu loh. Dan disable mulu itu tidak diinginkan oleh Facebook sendiri. Facebook sendiri itu tidak ingin sebenarnya disable mulu. Tapi kalau disable bolak-balik, kita harus mulai melihat apa yang kita lakuin salah atau enggak. Ya. Dan udah jangan dari kacamata kita lagi. Kalau kita terus yang ngelakuin, kita nganggapnya kita ini benar terus, kita nggak ada yang salah. Kita biasa blaming ke Facebooknya doang. Nah, tapi dilihat. Atau mungkin mas aku produknya jilbab, tapi kok disable mulu. Nah ini pasti bisa dibenerin, ya pasti bisa dibenerin. Tapi kalau emang dari awal produknya seksual, itu pasti kucing-kucingan, ya pasti kucing-kucingan. Ya, saya tidak bilang tidak bisa gede, ya tapi kita harus sudah hidup dengan itu gitu. Kelai sama itulah. Jual pembesar payudara, jual pembesar penis, bukan nggak bisa. Ya, mungkin tapi kalau udah produknya normal. Pasti ada yang bisa benerin. Ya. Saya jilbab nih, bolak-balik disable, saya berani megang. Jelas gitu loh. Ya. Seksual, saya sendiri nggak berani ngejaminnya gitu. Ya. Kalau emang bisa keterima ya udah syukur, rejected ya udah terima, disabled ya juga terima gitu loh. Ya. Ini belum ngomongin untung rugi gitu. Ya tapi kalau memang strategi mau mati 1 tumbuh 1000 ya boleh ya. Itu sudah diterusin aja dulu. Mas ya. Enggak. Jadi makin ke sini aku melihat banyak sekali data. Untuk menjadi untungnya, variasinya macam-macam banget. Ya. Aku pernah ngeliat yang 1% terus untung. Ya. 1% itu udah, kalau di bawah 1% nggak ada harusnya ya, setengah. Jadi 1% itu udah masih bisa untung. Itu pakai Ford, pakai gitu-gitu. Selama dia untung, sebenarnya kita tidak berfokus ke situ lagi. Ya. Jadi kalau data overall itu untung, kita tuh tidak berfokus sama rasio ke hal yang kayak visi ke result lagi. Itu derajatnya paling rendah. Apalagi kalau teman-teman berfokus sama yang lebih kecil lagi. Ya, contoh kayak apa namanya itu? Cost per click ya. CTR di belakang itu lebih kecil lagi dibanding yang visi ke result. Jadi jangan dikejar, karena perubahan yang untuk merubah visi ke result itu satu-satunya cara adalah kalau Mas nggak ngerubah ad kreatif, Mas ngerubah landing page. Dan itu bisa ngerubah profitnya juga. Ya. Hah? Jarang sekali. Ya, tapi dia dari awal pasti sudah punya naik turunnya. Dari awal dia udah punya naik turunnya, misalnya kayak tadi 17, 20, 21. Bagi aku itu normal naiknya. Ya, curigaku pertama kali. Kenapa? Karena aku terlalu sering lihat data ini. Ya, jadi dan udah banyak sekali murid yang berdusta sama saya. Mas, saya nggak ngapa-ngapain. Buka, ngapa-ngapain. Ya. Oh, maksud saya nggak ngapa-ngapain tuh gini, Mas. Iya, revisi, Pak. Ya. Cuma masalah karena aku terlalu sering lihat data ini. Jadi kalau 20 jadi 10, 5 jadi 25, itu tidak bisa terjadi di rasio kayak gitu. Ya. Kalau naik ada fluktuasi sekitar 5%, 1 sampai 3%, 4% itu normal. Aku udah sering banget melihat. Ya. Dan itu juga yang menyebabkan bahwa teman-teman juga tidak bisa berharap sama persis angkanya.
Ya, pasti berubah. Karena aku ngeliat banyak sekali data, itu semuanya berubah. Semuanya. Ya. Gak ada yang bisa sama persis semua. Ya. Jadi semakin itu stabil ya semakin mudah kali teman-teman melakukan suatu coba-cobanya apa. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Hmm. 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 Kalau kita sudah di masa scaling terus disabled, maka kita sudah punya patokan, ada angkanya. Ya, kita udah pernah melihat CPR untung tuh berapa. Ya, lihat di tabel, rasio ini untung berapa. Pas kita copy, jalanin, kita berusaha mengejar angka yang sama di saat untung. Ya. Jadi udah jangan kecil-kecil lagi, mau langsung besar juga boleh gitu maksudnya kalau secara budget ya. Yang paling penting kita mengejar rasio yang sama, mengejar CPR yang sama untuk bisa untung lagi gitu. Tapi kalau misalnya kejadiannya, Mas aku pindah akun terus tiba-tiba semua data ini jadi berubah jadi baru, ya dirimu harus somehow perilakunya adalah kayak testing. Jadi dalam artian, wah ini apa ya? Tapi kalau aku sih aku langsung curiga akunnya yang masalah Pak. Ya, karena kalau produknya sudah pernah untung terus signifikan, apalagi di angkanya misalnya 1, 2, 3, 4 juta net, terus ganti akun tiba-tiba berubah drastis data-data rasio dan sebagainya, aku lebih curiga ke akunnya, gitu. Ya, tapi jarang banget terjadi sih, jarang banget terjadi. Biasanya kasus akun jelek itu ada, tapi menurut aku jarang, ya jarang. Tapi kalau teman-teman mungkin malah sering kena ya berarti nasib itu Pak, ya. Jarang banget ngeliat. Kalau ada yang sering kena ya, tapi ada. Ya. Siapa tadi yang nanya? Oh, ya. Result ke kontak ini, ya kasus persis yang aku lakuin yang di produk yang aku tadi bilang. Ya jadi aku pas rugi-rugi ini udah dapat CPR-nya. Ya. Aku sudah sempat dapat CPR-nya, udah sempat ada yang 20 ribuan. Terus dia nggak untung juga, ternyata masalahnya ada di rasio dari result ke kontaknya. Ya. Terus akhirnya kita nyobain banyak yang lain, jadi ini kan, jadi gue pakai form, pakai WA-nya jadi ada on click, ada cobain ke Shopee. Terus akhirnya balik lagi, tetap yang pertama yang paling bagus, repot. Ya. Akhirnya karena kita sudah melakukan apa yang kita bisa kontrol, kita akhirnya lebih baik menerima ini dan lebih ngurusin CPR-nya, nggak ngurusin result kontaknya lagi. Ya, jadi case-nya di sini udah aku bisa ngejar CPR-nya. Kalau toh misalnya aku harus pakai budget yang smaller, ya udah aku pakai budget yang smaller. Ya, karena CPR-nya masih make sense gitu. Cuma kan di angka yang sama CPR-nya kadang-kadang bisa rugi gitu, cuma gara-gara result ke kontaknya jadi drop, jadi lebih tricky. Ya lagi-lagi ini mempengaruhi scalability. Jadi kayak di satu titik aku bilang lebih ke menerima sih, ya lebih menerima. Jadi tidak begitu kita udah nyobain pakai tools lain, udah pakai ini, boleh cobain kayak landing page kayak gitu, silakan sih, ya. Begitu percobaan ke berapa ketemu yang better dibanding yang versi yang sekarang, udah pakai yang itu. Ya. Jadi yang paling jelas tuh sebenarnya toolsnya dulu. Kalau misalnya kamu punya nyobain ada banyak tools WhatsApp gitu ya, cobain itu dulu. Misalnya dari 3 nih, ada satu yang paling bagus, walaupun naik 2% pun udah pakai yang itu. Saya mau coba apa lagi? Landing page. Udah landing page ini kamu mau merubah panjang pendek itu ngaruh. Copywriting apa semua ini ngaruh. Merubah pricing itu ngaruh. Ya, kamu saya mana ngaruh ekstrim. Tapi menurut aku itu ekstrim sih. Ya. Apalagi kalau kamu misalnya udah untung. Kalau udah untung, lebih baik ngurusin yang lain. Mau tinggal CPR doang gitu. Kalau misalnya itunya aslinya memang rendah gitu. Bukan yang fluktuatif ya. Ini fluktuatif lebih ribet.
kamu aslinya misalnya rendah nih tapi untung. Nah itu berbeda penanganannya gitu. Ya. Lebih baik ngurusin sesuatu yang lebih clear ya. Menurut aku CPR itu lebih mudah dikontrol dibanding rasio itu ya. Jadi kebanyakan rasio itu lebih baik nerimanya ya. Karena nggak ada hubungannya sama kayak nurunin budget apa gitu, nggak ada hubungannya ya. Satu lagi tadi siapa terakhir? Ada lagi? Ini mau nanya? Yuk. Sama kalau di budget sama. Kalau yang satu headset memang harusnya kecil-kecil. Kalau maksudnya lu nggak bisa, lebih baik nggak jutaan, lebih sering jeleknya. Yang satu headset ya, mau isinya satu atau isinya 25. Karena aku sering nyoba sih, banyak game itu kan sering nyoba. Jadi in general jarang banget ketemu 1 juta ke atas itu. Ada, tapi jarang banget, jarang lah, lebih sering gagalnya lah. Jadi 99% gagal gitu. Jadi udah mainnya di angka 100.000 sampai 500.000 kalau emang satu headset gitu. Jadi emang jumlah headset itu ngaruh. Aku pengen lebih banyak nyoba kayak yang rata-rata di 3 atau 5 headset gitu, tapi banyak gitu. Cuma kalau di manage juga belum bisa secepat itu kan, jadi ada caranya tapi karena aku nge-handle banyak sekali akun, aku nggak ngelakuin gitu ya. Itu yang aku lagi mau gua rombak di AdWords, jadi kita lebih banyak nyoba variasi tentu yang di tengah-tengah. Jadi kayak misalnya pakai budget 300.000 tapi adsense-nya 3 tuh tapi cepat gitu ngelakuinnya. Ya. Kalau yang sekarang kita bisa ngelakuin tetap lebih lama kan, ngisi ini, ngisi itu, prosesnya masih terlalu lambat gitu. Makanya aku nggak ngelakuin. Ya, tapi menurut aku itu punya potensi untuk bisa menjadi bagus. Ya. Jadi pakai budget yang sedang lah, 500.000 pakai 5 headset, 500.000 5 headset tapi ada 30 gitu, 50 gitu. Itu jadi lebih make sense ya, tapi desain softwarenya belum enak untuk itu. Udah bisa tapi belum secepat itu. Makanya aku belum terlalu banyak nyobain yang itu. Jadi kalau udah mau yang gede-gede aja sekalian. Oke, paling gitu dulu teman-teman. Kita istirahat dulu. Makan siangnya sama di mana, Salman? Di lobi ya? Ya. Sholat di mana? Lantai M ya. Sholat di lantai M, makan di lobi. Silakan.